Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce myself. My name is Nuriatul Fauzia. I'm from English Teaching Learning Program, especially from E-Class. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke dalam SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Research saya yang diampu oleh Mrs. Robiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan data untuk uji Paired Sample T-Test atau uji Dependent Sample T-Test yang biasa digunakan ketika pre-test dan juga post-test. Sebelum mulai, kita sediakan dulu beberapa bahan yang dibutuhkan untuk memasukkan data ke dalam SPSS. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa nilai pre-test dan juga post-test. Kemudian, sediakan juga SPSS-nya, dan yang terakhir sticky notes. Sebelumnya saya jelaskan dulu Paired Sample T-Test pada pre-test dan juga post-test. Uji Paired Sample T-Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data distribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama dan setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi, syarat dalam uji Paired Sample T-Test ini adalah sampelnya harus berpasangan, berasal dari subjek yang sama, dan setiap variabelnya diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Selanjutnya, tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi two-tail kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang kedua, jika nilai signifikansi two-tailnya lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Seperti yang saya katakan, di sini sudah saya sediakan beberapa nilai pre-test dan juga nilai post-test. Cara yang pertama, kita copy nilai pre-test dan juga post-testnya, Ctrl C, setelah itu kita paste ke SPSS-nya, Ctrl V. Kemudian kita menuju ke variabel view untuk mengubah tampilan dari data ini. Nah, pada baris pertama name kita ganti dengan pre. Kemudian pada baris kedua kita ganti dengan post. Selanjutnya pada baris pertama label kita ketikkan pre-test. Dan pada baris kedua label kita ketikkan post-test. Setelah kita edit seperti ini, kita kembali lagi ke data view, maka secara otomatis var 001 dan var 002 tadi sudah berubah menjadi pre dan juga post. Nah, untuk menganalisis data ini, kita langsung saja klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan selanjutnya pilih Paired Sample T-Test. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, pre-testnya kita pindah ke bagian kanan dengan cara klik tanda panah. Kemudian untuk post-testnya kita juga pindahkan ke bagian kanan dengan cara klik tanda panah bersebelahan dengan pre-test. Kemudian kita klik OK.
Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini adalah hasil dari uji Paired sampel t-test dari data pretest dan juga posttest yang sudah kita masukkan tadi. Di sini terdapat 3 tabel. Untuk tabel yang pertama, ini adalah tabel Paired Sample Statistics, di mana tabel ini berisi tentang deskriptif statistik dari data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini ada nilai min dari pretest yaitu 54,6154, nilai min dari posttestnya yaitu 67,6923. Dan di sini juga ada nilai N ini adalah jumlah sampelnya, di mana jumlah sampelnya adalah sama yaitu 13. Kemudian selanjutnya ada nilai standard deviation dan juga standard error mean. Untuk tabel yang kedua, ini adalah tabel Paired Sample Correlations. Tabel ini untuk mengetahui apakah pretest dan posttestnya itu memiliki hubungan atau tidak. Di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya yaitu 0,242. Nilai ini lebih dari 0,05, yang berarti bahwa pretest dan posttestnya tidak memiliki hubungan. Untuk tabel yang ketiga, ini adalah tabel Paired Sample Test. Sebelumnya kita lihat dulu notes-nya di pengambilan keputusan. Kita perhatikan jika nilai signifikansi tutil kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Kemudian, jika nilai signifikansi tutilnya lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Setelah itu, kita coba lihat nilai signifikansi dari hasil uji Paired Sample t-test kita di tabel yang ketiga. Kita bisa lihat nilai signifikansinya di bagian pojok sini, di mana nilai signifikansinya adalah 0,002. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ada perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir, dan ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Sebenarnya kita bisa melihat perbedaan perlakuan tersebut dengan cara melihat nilai min pada tabel yang pertama, yaitu dengan cara mengurangi nilai min pada posttest dengan nilai min pada pretest, di mana hasilnya adalah nilai min pada tabel ketiga. Namun perlu diingat, cara terbaik adalah dengan memperhatikan nilai signifikansi yang ada di sini. Jadi bukan dengan memperhatikan peningkatan dari nilai minnya, tetapi kita harus memperhatikan nilai signifikansi yang ada pada tabel ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tabel Paired Sample t-test dengan nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan uji independen sampel t-test.
Seperti sebelumnya, sediakan dulu beberapa bahan yang dibutuhkan untuk menginput data ke dalam SPSS. Yang pertama, sediakan dulu data seperti ini. Ini adalah data hasil ujian mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas A dan juga kelas B. Kemudian, sediakan juga SPSS dan sticky notes. Sebelum lanjut, kita pelajari dulu konsep dasarnya, di mana uji independen sampelty test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi tutilnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan juga kelas B. Yang kedua, jika nilai signifikansi tutilnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan juga pada kelas B. Selanjutnya, kita masuk ke data. Cara mengujinya, yang pertama, kita beri label dulu, maksudnya kita beri kode dulu untuk kelas A dan juga kelas B-nya. Nah, untuk kelas A saya kasih kode 1. Kemudian untuk kelas B saya kasih kode 2. Nah, setelah seperti ini, kita masuk dulu ke dalam SPSS. Kita menuju ke variable view. Dan pada baris pertama name, kita kasih bacaan hasil. Kemudian pada baris kedua, bacaan kelas. Kemudian pada baris pertama label, kita kasih bacaan hasil nilai bahasa Inggris. Dan pada baris kedua label, kita kasih bacaan kelas. Kemudian pada bagian values di baris kedua kita klik. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita masukkan angka 1 pada bagian value. Kemudian di bagian label kita kasih kelas A. Kemudian klik add. Di bagian value kita kasih angka 2. Kemudian di bagian label kita tuliskan kelas B. Kemudian klik add. Kemudian OK. Nah, kita kembali lagi ke data view. Di sini sudah tercantum hasil dan juga kelas. Setelah seperti ini, kita kembali ke data yang sudah kita sediakan tadi, yaitu data hasil ujian mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk menganalisis datanya, kita copy untuk nilai kelas A. Kemudian kita paste ke bagian hasil di SPSS.
Kembali lagi ke data yang tadi, kita copy untuk data nilai kelas B. Kemudian kita paste ke bagian hasil di bawah nilai kelas A. Kembali lagi ke data yang tadi, kita copy kode untuk kelas A. Kemudian kita paste ke bagian kelas di SPSS. Kembali lagi ke data yang tadi, copy kode yang ada di kelas B. Kemudian kita paste ke bagian kelas yang ada di SPSS, ditaruh di bawah kode yang kelas A. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mulai untuk menganalisis datanya. Kita klik Analyze, Compare Means, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Nah, untuk hasil nilai bahasa Inggris, kita pindahkan ke kotak tes variabel dengan cara klik tanda panah. Kemudian untuk kelas, kita pindahkan ke bagian grouping variabel dengan klik tanda panah. Kemudian klik Define Group. Untuk grup 1, kita kasih angka 1. Grup 2, kasih angka 2. Kemudian Continue. Oke. Setelah muncul kotak dialog seperti ini adalah hasil dari uji independent t-test. Nah, di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama ini adalah tabel grup statistik yang berisi tentang deskriptif statistik dari data kelas A dan kelas B yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ada nilai N atau sampelnya yang bernilai 20 sama. Kemudian ada nilai min untuk kelas A yaitu 71,5000, sedangkan min untuk kelas B yaitu 71,2000. Dan di sini juga ada nilai standard deviation dan standard error mean. Nah, untuk tabel yang kedua ini adalah tabel independent sample t-test. Tabel ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil nilai bahasa Inggris pada kelas A dan juga kelas B. Cara mengetahuinya, kita lihat dulu di sticky notes. Kita baca di dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan juga kelas B. Sedangkan jika nilai signifikansinya total lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan juga kelas B. Nah, pada tabel yang kedua ini kita bisa lihat nilai signifikansinya ini yaitu 0,881. Nah, nilai ini berarti lebih dari 0,05, di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan juga kelas B. Yang terakhir, saya akan memasukkan data untuk uji korelasi. Nah, sebelum itu sediakan dulu bahan-bahannya, yaitu seperti biasa. Di sini sudah ada data nilai untuk motivasi dan juga kinerja di Excel. Kemudian sediakan juga SPSS-nya, dan yang terakhir sticky notes-nya. Sebelum kita mulai, kita pahami dulu konsepnya. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kerataan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R.
Kemudian jenis hubungan antara variabel X dan variabel Y yang dapat bersifat positif dan juga negatif. Kemudian kita kembali lagi ke data nilai yang sudah ada di sini. Di sini sudah ada variabel X yaitu motivasi dan juga variabel Y yaitu kinerja. Cara memasukkan datanya, yang pertama kita copy nilai pada variabel X dan juga variabel Y-nya. Kemudian kita paste di SPSS. Setelah seperti ini, kita menuju ke variabel view. Kemudian di baris pertama name kita ganti dengan X. Kemudian di baris kedua name kita ganti dengan Y. Dan pada bagian label kita ketikkan motivasi. Kemudian pada baris kedua label kita ketikkan kinerja. Dan jangan lupa nolkan desimalnya. Setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah berubah menjadi X dan juga Y. Dan untuk menganalisis data ini, kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, untuk motivasi dan kinerjanya kita pindahkan semua ke kotak variabel. Caranya Ctrl A, kemudian klik anak panah. Setelah itu pastikan correlation coefficient persennya ini tercentang. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji korelasi antara variabel X dan juga variabel Y. Di sini kita bisa melihat nilai signifikansi tutil dari variabel X atau motivasi dan juga nilai signifikansi tutil dari kinerja atau variabel Y. Di mana nilai signifikansinya adalah 0,780, begitupun juga dengan kinerja yaitu 0,780. Setelah itu kita lihat di notes-nya terlebih dahulu. Perhatikan di dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Sedangkan di sini hasil signifikansi tutilnya adalah 0,780. Yang berarti bahwa nilai itu lebih dari 0,05, maka kedua variabel itu tidak berkorelasi. Kemudian untuk nilai Pearson correlation-nya di sini adalah 0,102 untuk motivasi dan nilai Pearson correlation untuk kinerja adalah 0,102 sama, tapi kita perhatikan dulu ada tanda minus apa plus di depan ini. Karena ini tidak terdapat tanda minus, maka hubungan kedua variabel ini adalah positif. Kemudian kita bisa lihat di pedoman derajat hubungan, di mana untuk nilai Pearson correlation-nya adalah 0,102. Berarti nilai Pearson correlation-nya itu ada di bagian sini, yaitu tidak ada korelasi. Jadi kesimpulannya, variabel X dan variabel Y tidak berkorelasi, dengan derajat hubungan tidak ada korelasi, dan dengan bentuk hubungan yang positif.
Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.